Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan ASE Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian. Diharapkan kalian bisa menentukan peluang suatu kejadian, peluang komplement, frekuensi harapan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dilambangkan dengan peluang A atau PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah ruang sampel. Banyaknya kejadian A itu adalah kejadian A atau titik sampelnya, sedangkan ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada sebuah percobaan atau kejadian. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan peluang muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelemparan sebuah dadu. Sehingga ketika satu dadu dilemparkan, maka kejadian yang akan muncul adalah muncul angka 1, angka 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampel satu dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini pertanyaannya adalah peluang muncul angka genap. Sehingga di sini kita tahu angka genapnya ada 2, 4, dan 6. Sehingga NS adalah ruang sampelnya ada 6, dan NA-nya adalah peluang yang genap, yaitu 2, 4, 6 ada 3. Kemudian kita perkecil menjadi 1/2. Maka peluang angka genap pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/2. Contoh yang kedua, sebuah kotak berisi 5 merah dan 3 hijau. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. Maka untuk menentukan ruang sampel, artinya berarti bola yang berada di kotak tersebut. Nah, di sini kita tentukan peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. NA adalah kejadian yang mau diambil. Berarti yang diambilnya adalah bola berwarna merah. Yang merahnya ada 5, yang mau diambil adalah 2. Maka ditulisnya 5C2. Dengan 5 yang mau diambil, yaitu ada bola merah, ada 5, dan bola yang akan diambil ada 2. Sedangkan ruang sampel berarti jumlah bola keseluruhan. Di kotak itu ada 5 yang merah, ada 3 yang hijau, sehingga diperoleh 8C2. Dengan 8 adalah jumlah bolanya, merah ditambah hijau, dan 2 yang akan kita ambil. Nah, untuk menghitung 5C2 menggunakan rumus kombinasi. 5C2 adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini menghasilkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 5 kali 4 kali 3 cukup sampai 3. Maka 3-nya nanti kita coret. 5 kali 4 20 dibagi 2 adalah 10. Sehingga 5C2 adalah 10. 8C2 sama menghitungnya, berarti 8 diambil 2, sehingga 8 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 8 kali 7 kali 6. Maka 6-nya kita coret, 56 dibagi 2 hasilnya 28. Kita dapatkan peluangnya adalah 10/28. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 2 menghasilkan 5/14. Peluang komplement merupakan kejadian A dari himpunan semua kejadian yang bukan A. Maka dilambangkan dengan PAC sama dengan 1 dikurang PA. Artinya di sini peluang kejadian yang bukan atau selain dari kejadian yang ditanyakan. Contohnya tentukan peluang muncul selain dadu berjumlah 9 pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, kita cari ruang sampel dari 2 buah dadu.
Kita tahu satu dadu itu ada 6, maka ruang sampel 2 buah dadu ketika kita gabungkan ada semuanya 36. Dari mana? Kita tahu misalkan dadu pertama dari 1 sampai 6, dadu kedua juga 1 sampai 6 yang berwarna merah. Ketika digabungkan maka membentuk 1,1, 2,1 dan seterusnya sehingga mencapai 36. Di sini jumlah dadu yang 9 kita lihat ketika berpasangannya yang jumlahnya adalah 9, yaitu mulai dari 63, 54, 45, dan 36. Sehingga peluang berjumlah 9 adalah ruang sampelnya 36, yang jumlahnya 9 ada 4. Kita perkecil menjadi 1/9. Karena yang ditanyakan adalah selain, maka kita menggunakan peluang komplement. Jadi 1 diambil 1/9. Nah, 9 kali 1 itu 9, kemudian 9 diambil 1, jadi 8/9. Maka peluang selain dadu yang berjumlah 9 adalah 8/9. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi harapan, yaitu banyaknya kejadian yang diharapkan dari sebuah percobaan. Contohnya, 3 buah koin dilemparkan sebanyak 40 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 sisi angka pada pelemparan 3 koin. Kita harus cari tahu dulu ruang sampel dari 3 buah koin. Kita tahu koin atau mata uang itu terdapat 2 sisi. Kita ibaratkan sisi A sama sisi G untuk kalau satu koin. Maka untuk 2 koin, A sama G-nya juga kita cabangkan menjadi A sama G juga. Sehingga A kita cabangkan menjadi AG, G dicabangkan menjadi AG juga. Nah, karena di sini 3 koin, kita masih mencabangkan sampai 3 koin. Sehingga A di sini yang di bawah, kita cabangkan lagi 2. G juga sama, kita cabangkan 2 juga AG. Kemudian A juga sama, dan G terakhir juga sama. Sehingga jumlah semuanya ada 8. Mulai dari A, AA, AG, kemudian AGA, AGG, kemudian GAA, GAG, GGA, dan GGG. Nah, pertanyaannya adalah paling sedikit 2 sisi angka. Berarti kita ambil yang A-nya ada 2, sehingga dapat 3. Nah, karena di sini paling sedikit, berarti kalau misalkan A-nya 2, itu paling sedikit. Kalau A-nya 3, berarti masih boleh. Sehingga kita dapat A3-nya kita masukkan. Kalau A-nya 1 itu tidak boleh, karena paling sedikit harus 2. Jadi harus di atas 2. Jadi 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Karena yang 4 tidak ada, karena kan batas A yang paling banyak adalah 3. Sehingga kita dapat di sini peluangnya adalah NS-nya adalah 8 dan NA-nya adalah 4. Sehingga kita perkecil menjadi 1/2. Nah, karena di sini adalah frekuensi harapan, maka banyaknya percobaan dikali peluangnya. Banyaknya percobaan ternyata dilempar sebanyak 40 kali, sehingga 40 dikali setengah, sehingga hasilnya adalah 20. Demikian pembahasan pada video pembelajaran kali ini.